Setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita amin. Setelah itu disunnahkan kita untuk membaca surat, ya. Walaupun surat pendek. Maka Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar menyatakan, "Tsumma qra' suratan." Bacalah satu surat. "Washhadhu fi kalamih." Saksikan Allah dalam surat tersebut, dalam firman Allah tersebut. Ketika kita membaca surat itu, saksikan Allah sebagai saksi, dan kita seakan-akan menyaksikan Allah ketika kita membaca firman-Nya Allah. Wa'rif nutqaka bihi minhu wa aqimil hujjata ala nafsik fima amaraka wa nahak wa'azimir raghbata fima da'amak wa rajjak. Kamu bukan hanya seakan-akan menyaksikan Allah, tapi ketahui bahwa Allah sedang berbicara dengan kamu. Kalau ada perintah, Allah sedang merintahkan kamu. Kamu. Ketika Allah melarang, ya kamu ini yang sedang baca surat itu. Dan jadilah asyik, senang, gembira ketika membaca firman dari Allah. Seakan-akan kamu lagi dikasih makan sama Allah, dikasih nutrisi, dikasih gizi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika membaca surat, kamu merasakan itu, kamu membayangkan itu, sedang dikasih makan oleh Allah, nutrisi oleh Allah, sedang diajak bicara kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan Allah, memahami isinya, maka fahina idzin tajid fi kulli ayah, maka kamu akan mendapatkan dalam setiap ayatnya, bal fi kulli kalimah, bahkan setiap kalimatnya, bal fi kulli harf, bahkan setiap hurufnya, ma'nan tarifan wa sirran latifan wa halan munifan. Kamu akan mendapatkan bukan hanya tiap ayatnya, bukan hanya tiap kalimatnya, bahkan tiap huruf kamu akan mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat makanan itu ada gizinya, ada kandungannya, begitu ya. Begitu juga setiap surat, setiap ayat, setiap kalimat dalam Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran itu ada kandungannya. Ketika kita betul-betul melaksanakan tadi itu, khusyuk sholat kita akan mendapatkan nutrisi yang komplit dari Allah, gizi yang komplit dari Allah, kandungan isi ayat, huruf, surat akan kita dapatkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu ada yang sampai ngulang-ngulangi satu kalimat sampai subuh, ada yang sampai ngulang-ngulangin satu surat sampai subuh, satu ayat sampai subuh. Kenapa? Mereka ketika membacanya yang kedua kalinya, kenikmatannya berbeda dengan kenikmatan yang dibaca ketika pertama kali. Ketika membaca yang ketiga kalinya, nikmatnya beda dengan yang kedua dan yang pertama. Terus begitu, diulang-ulang. Ya, itu karena sudah merasakan nikmatnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Amin ya rabbal alamin.